Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro. Ini vlog pertama gua. Jadi di video ini gue pengen ceritain pengalaman gua pertama kali ngebreed ikan cupang. Ya, pertama kali gua ngebreed itu gua cari ikan yang pasti umur dan size-nya udah indukan ya. Gua dapet 2 pair dan harganya juga nggak terlalu mahal karena ya gue pikir ini pertama kali, kalau sampai gagal kan sayang juga gitu. Nah, yang satu pair pertama itu untuk male-nya fancy Medan ya, kalau gue bilang sendiri sih. Untuk female-nya itu fancy Cooper atau FCCP. Terus yang satu pair lagi itu male-nya Black Cooper, dan untuk female-nya itu Basgel. Nah, ini nih ikan-ikannya nih. Nah, ini ikan pertama yang gua dapetin size indukan. Ya, ini udah cukup berumur juga ya. Apalagi waktu gua buat video ini mungkin umurnya sekitar udah mau 1 tahun. Bisa dilihat ya dari badannya yang bongkok, terus sisiknya juga udah mulai menebal. Nah, ini female-nya si fancy Medan tadi, bisa dilihat ya, jenisnya fancy Cooper atau FCCP. Dan sebenarnya ekornya lebar, tapi mungkin bekas rusak waktu kemarin di breeding. Bisa kalian lihat ya, agak sedikit rusak di ekor belakangnya. Nah, ini yang Black Cooper ya. Ini sebenarnya yang gua harapin anakannya jadi. Gue penasaran kayak gimana, karena dari perform bapaknya kalian boleh lihat sendiri ya, itu startailnya lumayan bagus. Ya mungkin nanti next gue bakalan breed lagi, tapi dengan beda female. Ini female Basgelan pasangannya Black Cooper ya. Sebenarnya waktu gua breed ini dia cukup maksimal karena telurnya cukup banyak juga dan banyak burayakannya yang menetas. Tapi sayang karena satu dan lain hal, akhirnya burayakannya mati semua. Nah, ini hasil dari persilangan fancy X FCCP. Sekarang umurnya sekitar 20 hari. Mudah-mudahan mereka bisa sampai besar ya. Jadi gue bisa nge-review seperti apa hasilnya. Dan buat kalian yang baru pertama kali ngebreed tapi berhasil anakannya bisa jadi banyak sampai besar, boleh komen-komen di bawah ya. Sedikit flashback ya cerita gua ini. Misalkan hari ini si jantan sama si betinanya gua satuin. Pas gua cek ke esokan harinya, ternyata mereka udah bertelur gitu. Cuman ya kesalahan gua di sini adalah karena kan mindset gua pertama kali itu ketika udah ada telurnya, female-nya itu bisa diangkat ya, supaya si female-nya ini gak makanin telurnya. Nah, disinilah kesalahan gua. Ternyata kalau si fancy itu masih bisa dikawinin gitu. Kenapa gua tahu? Gua taunya setelah gua cari tahu ya, karena sebelum gua angkat si female-nya fancy ini, si lakiannya ini masih ngeflare atau ngedokin si betinanya. Nah, betinanya masih ngedokin balik si pejantannya. Sedangkan kalau misalkan ikan udah selesai dipijah atau dikawinkan, itu biasanya ketahuan dari ekor, dorsal, anal, itu dia kuncup banget kayak ikan sakit gitu. Dan ini terjadi sama si Black gitu, berarti perkawinannya dia udah maksimal. Beda sama si fancy. Si fancy ini
belum maksimal, tapi female-annya udah terlanjur gue angkat. Nah, setelah keesokan harinya gue cek lagi, gue agak sedikit hopeless ya. Kenapa? Karena ya gue lihat busanya itu udah berantakan, terus telur mereka tuh udah nggak ada lagi. Ya gue pikir di situ gue gagal ya. Terus gue tanya-tanya juga, sebagian ada yang bilang gagal, sebagian ada yang suruh tunggu 2 hari. Nah akhirnya gue putusin buat nunggu 2 hari. Setelah 2 hari seperti biasa, indukannya gue kasih makan. Gue cukup surprise juga ya, ternyata gue lihat hari keempat itu udah ada anakannya kecil-kecil. Cuma di hari itu juga gue ngeliat indukan jantannya ini makanin anakannya. Akhirnya buru-buru gue angkat, gue pisahin dari si burayakannya. Terus untuk hari-hari selanjutnya mereka gue kasih makan kutu air, hari keempat, kelima, 6, 7, sampai dengan hari ke-8 gue sempet menemui kendala ya. Jadi terjadi kelangkaan di sekitar rumah gue untuk mencari kutu air. Sampai gue mau beli pun di pasar-pasar itu agak susah ya, nggak gue dapetin kutu air. Akhirnya gue cari alternatif, gue dapet itu Artemia Supreme sama Polaret. Nah karena gue lihat petunjuk penggunaannya si Artemia Supreme ini mesti pakai aerator, terus kebetulan juga gue pada saat itu nggak punya aerator. Akhirnya gue putusin untuk menggunakan Polaret, yang dimana cara penggunaannya itu lebih mudah dan lebih simpel daripada Artemia Supreme. Begitu sorenya gue kasih makan Polaret, malamnya gue cek lagi, terutama di lubukannya yang black ya, itu anakannya udah mati semua. Ya gue nggak tahu kenapa, apa mungkin karena gue ngasihnya kebanyakan atau gimana. Jadi ya buat kalian yang udah menggunakan Polaret berhasil sampai anakannya besar, ya silakan komentar di kolom komentar. Kesimpulannya dari pengalaman pertama gue ngebreed ikan cupang ini ya, ikan cupang ini sangat mudah ya buat dibudidayakan. Kalian cuman butuh modal indukan yang usianya udah siap buat di breed, udah siap untuk dikawinkan. Gue yakin sih bakalan jadi gitu telurnya, burayakannya. Cuman memang yang sulit itu adalah merawat burayakannya dari umur 4 hari sampai dengan 1 bulan. Karena umur 4 hari sampai dengan 1 bulan ini adalah umur dimana rentan ya buat burayakan. Kita nggak boleh salah kasih makan atau telat kasih makan kayak gitu. Oke guys, mungkin sekian dulu video gua kali ini. Gua nggak berharap kalian suka video gua ini, tapi ya gua minta untuk supportnya. Jangan lupa subscribe. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.